semuanya, selamat datang di Apodcast IAI Kalimantan Selatan. Sehat bersama Apoteker Bandung. Sini merupakan ruang bincang-bincang inspiratif seputar dunia kefarmasian. Bersama saya Apoteker Fardes Tikama. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga esensial tentunya terkait dengan peran kode etik dalam pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab. Tentunya pada hari ini kita mendatangkan langsung narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Ketua Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, juga merupakan Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik di RSUD Haji Abdul Aziz Baritokwala. Juga beliau merupakan pemilik sarana apotik di Apotik Cinta Sehat Banjarmasin, juga merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dan tentunya juga memiliki banyak bisnis seperti mempunyai kos-kosan di Banjarmasin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Apoteker Chandra Wijaya SSI MSc. Halo Bapak. Halo Pak Lida. Selamat datang Pak. Ya, baik. Ini baru ya sekretariat Ya. kita ya, jadi saya senang sekali ya bisa di sini dan ingin menyapa dulu nih Apoteker Sekalsel ya. Iya betul Pak. Salam sehat semua ya, Apoteker Kalsel, apoteker yang berdedikasi ya dengan masyarakat tentunya, pasien ya dalam hal bidang kefarmasian ya, dan kita membantu sejawat lain juga dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya. Jadi kita harapkan di acara ini semakin semangat ya dan bisa memperlihatkan dedikasinya kepada masyarakat tentunya. Betul. Topiknya menarik sekali ya Pak, terkait peran kode etik ya dalam pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab. Jadi mungkin banyak Pak rekan-rekan sejawat yang baru gitu ya Pak ya, yang baru bergabung jadi apoteker gitu. Mungkin masih belum tahu apa sih kode etik Apoteker Indonesia itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, jadi hari ini kita bisa mengadakan podcast ya di Apodcast ya, di Kalsel ya, di gedung punya sendiri ya, sekretariat. Baik ya, masalah kode etik nih ya, semua profesi itu harus punya kode etik, karena kode etik itu pedoman ya yang mengatur perilaku dan tindakan ya, dalam hal ini kita apoteker ya di Indonesia dalam menjalankan profesinya ya. Jadi tujuan dari kode etik ini tentunya akan memastikan bahwa apoteker itu bisa menjalankan tugasnya dengan profesional, jujur, dan bertanggung jawab, serta bisa memprioritaskan kepentingan pasien dan masyarakat tentunya ya. Jadi kode etik apoteker ini juga mencakup beberapa hal ya, dalam hal fondasi dasar ya, yaitu mengutamakan kepentingan pasien ya. Kemudian kita juga harus bisa memiliki rasa empati ya kepada pasien dengan menghormati hak-hak pasien ya. Kemudian tidak lupa ya, kita juga harus punya kemampuan untuk menjaga kerahasiaan ya. Jadi kalau misalnya pasien berobat ya, kita jangan cerita tuh ya, jaga kerahasiaan. Kemudian kita juga harus punya kemampuan untuk menghindari konflik kepentingan ya, sama antara diri kita sendiri dan organisasi khususnya ya. Kemudian harus kita bisa mengembangkan profesionalisme ya. Jadi ingat waktu kuliah dulu kan ada yang namanya 7 star pharmacist. Iya betul, ya. Sekarang sudah 10 stars ya Pak. 10 ya, sudah 10 ya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini ya, jadi profesional itu erat kaitannya dengan kompetensi ya. Jadi memang ada istilahnya kalau dalam 10 star pharmacist itu long life learner ya. Jadi harus terus belajar, mengembangkan kemampuannya ya. Iya, jadi itu. Jadi boleh dibilang kode etik ini pedoman kita ya Pak ya, sebagai profesi untuk menjalankan tugasnya ya Pak, yang mana secara bertanggung jawab dan profesionalisme seperti yang dibilang oleh Pak Chandra tadi. Oke, kemudian ini Pak, Bapak kan sebagai Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia ya Pak ya. Mungkin masih banyak teman-teman Kalsel, ya? Iya di Kalsel nih. Peran dan fungsinya itu bagaimana Pak dalam konteks untuk penegakan
kode etik sendiri, Pak? Baik, jadi saya di Majelis Kode Etik, ya dulu namanya Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia atau MEDAI ya, sekarang sudah berubah menjadi Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Kalimantan Selatan ya. Ya, jadi kita di sini juga mengikuti program dari MKI nasional ya. Nah, jadi tujuan dan apa yang harus kami lakukan atau peran dari MKI sendiri itu adalah melaksanakan atau mengawasi pelaksanaan dari kode etik apoteker Indonesia ya, yang kemudian kita adanya pengaduan ya, entah itu dari masyarakat atau sejawat ya, ataupun dari tenaga kesehatan lain ya, terkait dengan peran apoteker ya di tempat tugasnya. Kemudian kita juga sampai dengan memberikan sanksi ya kepada apoteker ya jika melanggar kode etik ya. Tapi yang namanya pentingnya kita ikut organisasi itu ya, kita tidak strict seperti itu ya. Jadi ada tahapan-tahapan ya, kita melakukan sanksi itu juga ya, kita artinya prinsipnya membina ya. Jadi ada pembinaan sendiri ya, Pak? Membina kepada anggota ya. Jadi kita tidak melakukan pemberian sanksi terlebih dahulu, tapi kita bagaimana melakukan pembinaan ya pada anggota kita supaya mereka bisa ya, mungkin aja mereka tidak tahu ya. Jadi mungkin karena mereka itu ya hilap ataupun ada hal-hal lain yang mungkin tekanan bisnis dan lain-lain, itu juga bisa mempengaruhi dari pelanggaran kode etik ini ya. Kemudian juga kita bisa melakukan pemberian pedoman ya kepada apoteker ya, khususnya untuk yang apoteker baru ini ya, biasanya kita melakukan apa yang namanya pengenalan organisasi ya, atau Popca ya. Oh iya betul, saya pernah Popca Pak itu. Itu adalah langkah awal kita ya dalam memperkenalkan kode etik kepada apoteker baru di Kalimantan Selatan ya, dengan kita melakukan pengenalan organisasi ya, terutama masalah kode etik ini. Minimal mereka juga tahu ya di awal itu apa saja kode etik kefarmasian ya. Kemudian kita juga melakukan peningkatan kesadaran ya kepada anggota kita terkait dengan pentingnya pelaksanaan kode etik ya, dan melakukan koordinasi dengan lembaga lain ya. Yang contohnya misalnya Balai POM ya, biasa sering melakukan penindakan ya. Jadi kita lakukan koordinasi, dan insya Allah mungkin nanti kita punya program untuk membuat video edukasi ya. Ya, jadi video edukasi tentang masalah kode etik ya, apoteker, dan problem solving lah ya untuk masalah-masalah yang terjadi di industri atau di tempat-tempat praktek kefarmasian yang selama ini menjadi pembahasan khusus ya oleh POM ya, karena di Kalsel ini rentan ya, dekat sama provinsi lain ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur ya, itu jadi potensi untuk adanya penyalahgunaan dari jadi benar mengawasi ya Pak, kemudian menilai, menangani dugaan pelanggaran etik begitu ya Pak. Oke, mungkin waktu sekolah juga, waktu di kuliah Pak, pas kuliah apotek memang ada disinggung terkait materi kode etik gitu Pak, tapi memang tidak terlalu mendalam gitu. Oke Bapak, mungkin kita ke ini ya Pak, fenomena saat ini mungkin belakangan ini banyak sekali ya Pak, sering terlihat pelanggaran etik, mau baik di sosial media ataupun juga di praktik ya Pak. Mungkin kita lihat di sosial media ya Pak, karena mungkin sekarang banyak yang live begitu ya Pak, live di sosial media platform Instagram kah atau TikTok kah Pak, yang mana di sana itu membuat konten viral yang sehingga lupa untuk menjaga kerahasiaan pasien Pak. Misal memperlihatkan kondisi pasien kah dan lain sebagainya gitu, sehingga tidak terjaga kerahasiaan tadi. Kemudian juga ada Pak, saya pernah baca di puskesmas ya Pak, di mana dia memberikan obat yang kadaluarsa gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak, Bapak sebagai majelis kode etik untuk melihat gitu terhadap fenomena itu, bagaimana tanggapannya? Baik, jadi terkait dengan itu masalah-masalah ini memang menjadi prioritas kami ya, karena kalau itu dibiarkan nanti akan berpengaruh pada pelayanan pada masyarakat ya. Jadi kita tahu bahwa ya
ya di jempol kita nih ya, media ini sangat ya, jadi ada undang-undang ITE ya, Betul. itu juga menjadi hal-hal rambu-rambu ya yang harus diperhatikan dalam kita bersosial media ya. Jadi istilahnya di jempolmu itu ya, bukan mulut ya, tapi ya jempol ini yang punya dua mata sisi ya. Betul. Kita kan nggak ngomong ya, tapi komentar di situ dengan scroll kemudian mengetik hal-hal yang mungkin menyinggung pribadi seseorang gitu ya, itu juga akan punya dampak yang besar ya terkait dengan profesi apoteker sendiri ya, karena masyarakat juga ingin ya kita punya peran yang baik ya, dan terutama terkait dengan empati ya. Pasti orang sakit itu kan ya tidak nyaman ya, dia punya masalah terkait dengan patofisiologis dan kondisi psikisnya ya. Jadi memang ini menjadi sesuatu yang dampak sosial yang harus diperhatikan bagi kita ya, dengan masifnya perkembangan media sosial saat ini ya. Jadi sebaiknya itu hal-hal yang seperti itu tuh gunakanlah akun yang profesional ya. Artinya kalau untuk menyebarluaskan informasi tentang keprofesian ya, ya ada akun sendiri. Tapi kalau untuk masalah pribadi itu sebaiknya tidak menggunakan itulah ya, istilahnya. Kalaupun konten-konten yang sifatnya individu ya, jadi bisa dibedakan ya untuk penggunaan akunnya ya. Kemudian harus punya pedoman ya. Tadi seperti saya sebutkan ada undang-undang ITE, minimal dia paham lah ya. Jadi kalau menyebarluaskan itu harus bertanggung jawab ya, karena apa namanya, punya konsekuensi hukum ya. Cepat viral sekarang. Cepat viral ya. Jadi kita harus punya pedoman lah ya dalam penggunaan media sosial ini. Kemudian artinya kita ya kayak flashing lah, itu sebenarnya dihindari lah ya. Karena kalau apalagi masyarakat kita ini kan kondisi ekonominya ya, lagi punya terdampak macam-macam ya, dari zaman COVID kemarin sampai dengan banyak kasus-kasus PHK ya, dan ini perlu kita juga sikapi ya. Jadi untuk individu-individu ya, istilahnya itu harus dibedakan lah ya. Jadi kalau sosial media disesuaikan dengan kapasitasnya atau misalnya gitu ya. Kemudian bahasa ini penting juga ya. Ya, jadi bahasa ini kan ya, ada yang sifatnya universal ya. Kalau dia mungkin memahami itu ya, dilihat konteksnya ya. Kalau dalam hal konteks bergaul ya sesamanya, atau itu juga harus disesuaikan. Apalagi bahasa Banjar ini kan kayak bahasa Jawa juga ya, ada stratanya ya. Kalau dengan orang tua juga harus seperti itu. Jadi memang penggunaan bahasa kemudian itu harus diperhatikan juga ya. Jadi kemudian kasus yang masalah obat kadaluarsa ini ya, memang ini ya, saya melihat fenomena ini juga berlaku di masyarakat, karena masyarakat kita sudah cerdas ya, karena gampangnya mudah mendapatkan informasi ya, terkait dengan obat kadaluarsa itu ya. Kadang itu pernah juga ya, mereka juga salah kaprah ya. Ada yang di obat itu kan ada inisial, kalau expired date itu disingkat ED saya. Atau expired. Ya, itu. Tapi kadang ada juga yang di obat itu ada MD, manufacture date. Ya, jadi itu kadang kan padahal itu tahun pembuatan, dikiranya expired ya. Jadi memang itu perlu juga diedukasi ya. Dan adanya perlu pemeriksaan ya, setiap bulan kita stok of name itu harusnya juga dilihat ya, waktu kadaluarsa, dan memberikan penandaan ya. Jadi antisipasi itu penting ya, supaya terhindar dari masalah ini. Jadi sistem yang ada, SOP itu harus diperhatikan ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang menjadi masalah tadi ya. Jadi orang kan istilahnya lewat dari bulan aja sudah dia tidak mau ya kan. Padahal memang ada persepsi yang beda juga ya dari apoteker kita ya, bahwa istilahnya lebih 1-2 bulan masih bisa digunakan. Tapi masyarakat ini kan sudah cerdas ya, sudah banyak informasi ya. Nah ini jadi penilaian ya bagi apoteker
apoteker ya, terkait dengan kompetensinya ya, dan selalu punya pedoman ya, pedoman dalam bekerja ya, terutama SOP itu penting ya, karena dengan kita punya pedoman itu menjadi senjata kita atau tameng kita kalau ada sewaktu-waktu ada masalah ya, gitu. Pada intinya kita harus bijak bersosial Betul, media ya. ya. Kemudian juga harus melakukan SOP sesuai SOP tadi. Iya. Jadi ketika ada kesalahan nanti bisa ditelusuri bagaimana. Iya. Oke, berhubungan dengan kasus tadi Pak, apakah kasus-kasus yang tadi sudah masuk dalam pemantauan atau penanganan dari Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia? Iya. Jadi kan kita Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia ini kan ada nasional, Iya, internasional. ada di daerah ya. Jadi untuk di Kalsel sendiri kami itu menerima berdasarkan aduan dari masyarakat. Aduan dulu. Ya, tapi karena kita ini luas ya, dan kita juga punya pengurus cabang ya di tiap kabupaten kota ya di wilayah Kalimantan Selatan ini, jadi biasanya masalah itu kita sikapi dengan berjenjang. Oh, ada tahapannya. Ya, ada tahapannya ya. Jadi ke misalnya paling dekat ya ke pengurus cabang ya di kabupaten kota ya. Kemudian apabila masalah itu tidak bisa diselesaikan, berarti masuk ke pengurus daerah ya. Nah, jadi kami kalau ada hal-hal tersebut ya pasti kita bantu ya untuk melakukan advokasi ya dan pendampingan ya. Dan hebatnya sendiri IAI, Ikatan Apoteker Indonesia ini kita punya bantuan hukum ya. Jadi kita punya pengacara yang membantu apoteker IAI ini ya, anggota IAI ini yang di seluruh Indonesia jika ada masalah yang terkait dengan hukum ya kita bisa didampingi ya. Ya makanya penting sekali ya ikut organisasi terutama Ikatan Apoteker Indonesia ya. Oke, paham Pak. Oke, jadi selain itu Pak, menurut Bapak ini ya, menurut Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia ya, sebenarnya apa sih Pak akar masalah dari pelanggaran kode etik itu sendiri? Iya, jadi akar masalahnya itu ya tadi karena dia bisa juga tidak tahu ya, kemudian bisa juga dia tidak update dengan peraturan yang terbaru ya. Seperti misalnya kayak peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 3 tahun 2025 ya tentang disiplin ya, disiplin untuk profesi kesehatan terbaru ya. Tenaga kesehatan ya Pak? Iya, tenaga kesehatan. Kalau mereka belum paham itu ya kan istilahnya, dan adanya undang-undang nomor 17 ya tahun 2023 tentang kesehatan itu juga banyak mengatur ya tentang masalah-masalah pelanggaran ya yang dilakukan oleh profesi kesehatan ya. Jadi itu bisa masuk ke ranah pidana ya. Nah, jadi kalau mereka menyadari itu ya dan paham dengan kondisi seperti itu, saya rasa hal-hal yang terkait dengan pelanggaran itu bisa dapat dicegah ya. Kemudian yang kedua yang mungkin yang menjadi akar masalah mereka terjadinya hal ini ya karena tadi ya mereka masih kurang ya dengan pedoman ya, apa istilahnya SOP ya. Jadi biasanya bekerja itu kurang ya, tidak dibekali dengan SOP yang lengkap ya, karena masing-masing pekerjaan itu kan berbeda ya, di rumah sakit ya, kemudian di pelayanan di apotek ya. Nah itu harus sebaiknya punya pedoman atau itu, sehingga dengan adanya itu mereka minimal punya background ya, basic ya istilahnya, legal standing ya untuk melakukan kegiatan ya. Dan terutama harusnya mereka menyadari ya bahwa apoteker itu kan waktu sebelumnya diangkat menjadi apoteker harus disumpah ya. Iya, jadi dengan sumpah apoteker itu salah satunya harus ya dengan pekerjaannya, dengan kemanusiaannya, dan semua yang dilakukan itu pasti dalam pengawasan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kalau orang bekerja selalu merasa dipantau diawasi ya kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sama juga dengan praktek kita ya Pak ya. Kita kan bekerja secara baik ya dengan kode etik, kemudian dengan pedoman-pedoman yang ada itu ya, sehingga saya lihat kondisi ini ya, dua hal tadi menjadi akar masalah ya untuk timbulnya suatu itu. Juga misalnya bisa juga dari ini ya, tekanan ya dari tempatnya bekerja, bisnis. Jadi yang pemilik sarana mungkin
istilahnya punya target yang harus ditempuh ya, sehingga mau tidak mau kalau dia tidak ikut ya dari apa namanya dari yang punyanya usaha ya itu, jadi akan berakibat pada pekerjaannya ya, sehingga mau tak mau dia melakukan hal tersebut gitu. Jadi dorongan dari apa tekanan dari bisnis usaha. Iya, bisnis itu juga punya pengaruh ya. Jadi memang kita juga harus ya bisa memberikan penjelasan lah ya kepada pemilik sarana yang bukan apotek, yang bukan maksudnya bukan dari basic apoteker gitu ya. Nah, mungkin kalau apotek itu kan punya dua sisi ya, tidak hanya dari sisi ekonomi saja ya, bisnis ya, tapi juga punya fungsi sosial ya. Nah, jadi kalau dimaknai satu aja misalnya dari sisi bisnis ya, tidak bisa ya, tidak bisa ya. Jadi konsep dari apotek, bisnis apotek ini memang ya tadi dua fungsi tadi, jadi harus sama-sama dipahami ya oleh pemilik sarana apotek ya, juga apotekernya. Karena tidak jarang pemilik sarana apotek itu bukan apoteker Pak, Ya, jadi dia orientednya tuh ke uang gitu, money oriented, iya, bisnis. Jadi margin ya, margin, profitnya. Pada dasarnya akar permasalahannya itu adalah si apoteker ini tidak mengetahui secara mendalam terkait kode etik itu sendiri. Oke, mungkin ini Pak implementasi kode etik ya Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak seorang apoteker ini menerapkan kode etiknya gitu Pak dalam berpraktik pelayanan kefarmasian? Gitu. Iya, jadi tadi di awal kita harus memahami dulu ya konsep dari kode etik ya kan. Artinya mengatur ya bagaimana profesi yang seharusnya berjalan bertanggung jawab ya, kemudian profesional gitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut itu memang menjadi awal ya untuk kita melakukan kegiatan kefarmasian ya kepada masyarakat. Jadi ya harus tadi ya long life learner ya, kemudian kita punya rasa untuk mengutamakan kepentingan pasien ya, menghormati hak pasien ya, kemudian tadi menjaga kerahasiaan ya, dan menghindari konflik kepentingan ya, serta terus ya tadi mengembangkan profesionalisme. Jadi itu menurut saya yang perlu dilakukan. Jadi harus menjaga kerahasiaan pasien Pak ya, jangan mengedepankan kepentingan pribadi atau konflik interest gitu. Oke, saya sering mendengar Pak, banyak yang menganggap bahwa kode etik itu dia idealis katanya Pak, dan menyulitkan Pak, dan sulit untuk diterapkan gitu maksudnya. Nah itu bagaimana Pak tanggapan Bapak? Ya, jadi kalau berbicara terkait dengan kode etik ini memang sifatnya mengikat ya, dengan anggota ya. Jadi mau tidak mau ya itu harus menjadi apa namanya soul ya, jiwa ya. Kalau kita sudah ingin punya pendidikan ya apoteker, berarti memang itu sudah otomatis ya kita harus mengikuti kode etik ya. Jadi memang ya, idealnya itu kondisi ideal yang harusnya dimiliki oleh sebuah profesi ya. Jadi kita tidak bisa menafikan gitu ya bahwa memang adanya istilahnya anggapan seperti itu ya. Tapi ya itulah konsekuensi dari sebuah profesi ya yang kita harus melakukannya ya, dan kita juga harus mengembangkan diri ya supaya hal-hal tadi yang menjadi jiwa kita, jiwa profesi kita ini bisa terus terjaga, terpelihara dan memberikan nilai bagi masyarakat ya. Jadi kalau kita sudah terjun di situ ya kita mau nggak mau ya kita harus mengikuti ya, karena yang kode etik itu memang dibuat supaya utama tadi Pak, pedoman kita ya. Pedoman kita ya. Mau nggak mau ya harus pedoman. Jalankan ya kan. Tapi ya istilahnya kita memang paham ya, jadi setiap orang itu punya kondisi yang berbeda ya, tidak bisa selalu ideal ya. Makanya adanya kita yang Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia ini salah satunya tadi ya, memberikan sosialisasi tentang kode etik ya, mengingatkan kembali ya, kemudian melakukan pembinaan dan melakukan pendampingan ya terkait dengan kode etik. Bagus
sekali Bapak jawabannya, luar biasa sekali. Kemudian ini Pak, tadi Bapak sudah sempat singgung ya terkait bisnis gitu ya Pak ya. Kan apoteker ada yang bekerja dengan pemilik sarana apoteknya atau ada yang bekerja di bawah manajemen gitu ya Pak ya. Nah, dalam praktiknya bagaimana Pak menyeimbangkan antara tuntutan bisnis tadi Pak dengan kepatuhan terhadap etika? Betul ya. Ya, jadi di awal itu kan kita ada MOU ya, pemilik sarana apotek ya. Nah, jadi dengan penekanan itu ya kita punya istilahnya rambu-rambu yang harus diperhatikan, karena kerjasama ini kan tidak bisa ya di hanya terkait dengan ego sepihak saja ya, karena kalau itu terjadi otomatis ya bisnis itu juga tidak akan baik-baik saja ya. Nanti pasti akan ada hal-hal yang mempengaruhi itu ya. Jadi konsep dari MOU atau kerjasama tadi ya, Memorandum of Understanding dengan pemilik usaha ya, itu harus benar-benar ya, karena itu kita kedepannya ya, karena itu pedoman kita kedepannya. Kalau di awal kita istilahnya lebih banyak mengikuti apa maunya ya, bukan tidak ada batasan ya, gitu tidak ada batasannya ya, itu nanti pasti akan berpengaruh sendiri terhadap kita ya. Nah, apalagi kita misalnya tidak berpraktik secara bertanggung jawab ya, ada istilahnya apoteker tekap ya, terima kabur ya. Jadi di situ kesannya pemilik sarana apotek itu dia lebih bebas-bebas saja menjual ya. Jadi makanya harus punya praktek bertanggung jawab dulu ya, dalam sesuai dengan jamnya ya Pak ya, karena banyak juga yang tekap katanya Pak. Jadi hanya tanda tangan SP itu yang kadang bisa bermasalah ya nanti ke depannya, karena pengawasan dari apoteker sendiri itu kurang ya. Dia lebih banyak di luar apotek ya dalam prakteknya ya, sehingga lebih banyak dikuasai atau di setel oleh pemilik sarana apotek yang notabene bukan apoteker ya. Jadi, karena kita tidak tahu Pak apa yang dia jualkan gitu kan Pak, apa yang dia edarkan. Makanya kode etik itu ya pada saat praktek ya, jadi istilahnya perlu pedoman untuk praktek ya. Jadi kalau kita jarang praktek ya otomatis ya kita tidak melakukan salah ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin teman-teman bisa didengarkan apa kata Pak Chandra ya, sangat benar-benar insightful sekali ya. Apalagi perkara kasus jawab yang baru gitu. Kemudian nih Pak, majelis kode etik apoteker Indonesia daerah ini apakah memiliki mekanisme pelaporan gitu Pak dan penjatuhan sanksi kepada pelanggar? Betul. Tadi di awal saya ada menyebutkan tentang peraturan Menteri Kesehatan ya, nomor 3 tahun 2025 tentang adanya majelis disiplin ya. Nah, jadi karena saat ini ya profesi itu lebih kepada kode etik ya, dan adanya perubahan dari sistem yang ada ya terkait dengan profesi ini, di mana Kementerian Kesehatan punya kolegium namanya. Kolegium. Ya, jadi itu artinya dampaknya memang terasa ya dari kita ya. Jadi sehingga dengan adanya hal-hal tersebut ya, kita memang ranahnya itu menjadi lebih sedikit ya, lebih kepada kode etik ya. Sedangkan untuk masalah disiplin ini berdasarkan Permenkes tadi, mereka akan turun ya, majelis disiplin profesi itu dari provinsi ya, dari provinsi itu akan turun kalau ada aduan ya, aduan dari masyarakat terkait dengan pekerjaan dari profesi ini ya. Nah, dari situ makanya penting sekali ya kita untuk mengetahui atau kita melaksanakan kode etik ini ya, supaya tadi tidak terjadi hal-hal di luar dari itu ya. Jadi kalau masyarakat harusnya itu memang segera ditanggapi ya. Jadi kalau masyarakat itu tidak punya saluran dalam hal pelaporan ya, itu akan berakibat pada liar nantinya laporan itu. Jadi bisa nanti langsung polisi mungkin ya kan, nanti langsung bisa ditindak. Nah, jadi kami di Majelis Kode Etik ini sudah berkoordinasi dengan pengurus daerah, kita
harus punya saluran tadi ya, misalnya dengan punya call center atau dengan pengaduan dulu. Ya, pengaduan itu jadi tidak ke mana-mana ya, jadi pengaduan itu salurannya langsung ke profesi kita dulu. Ini diverifikasi dulu ya Pak ya. Diverifikasi dulu ya. Ya kalau misalnya tadi pengaduan langsung ke majelis disiplin itu kan nanti dampaknya kepada anggota kita ya. Dampaknya ya. Ya, jadi kita mengarahkan dan kita punya ya saluran itu ya. Jadi kalau ada masalah-masalah terkait dengan praktek ya kefarmasian, jadi pengaduan itu melalui saluran terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita lakukan kompilasi ya, kemudian kita lakukan verifikasi langsung ke anggota kita ya, apakah ini benar pengaduannya dan bagaimana itunya kita lakukan ya. Kemudian kita juga kalau ada hal-hal terkait dengan misalnya Badan POM ini kan ada istilahnya pemberhentian sementara kegiatan. Oh iya, ada Pak ya. Nah itu juga kita lakukan pembinaan ya terlebih dahulu ya, karena biasanya di pengurus cabang itu sudah dilakukan pembinaan ya. Nah kita juga berjenjang tadi cabang ya, dulu ya Pak ya, tahapannya ya, baru nanti ke kami di pengurus daerah. Jadi kalau misalnya itu sudah selesai di pengurus cabang ya itu anggap clear ya. Tapi kalau memang masih belum ya, masih bisa diselesaikan lagi ya Pak ya. Jadi kita mengadakan biasanya itu melalui pertemuan Zoom ya, karena karena ini ya, kondisinya itu bisa di daerah kabupaten lain ya, di wilayah Kalimantan Selatan ya. Karena luas ya Pak Kalimantan Selatan. Jadi kita kalau ke sana kan perlu transport, perlu waktu. Jadi ya kita ingin cepat ya. Jadi kita bentuk kegiatan FGD ya, fokus group discussion ya, untuk menjelaskan masalah ini ya. Karena kan kalau seperti itu mereka biasanya suruh buat capa ya. Oh iya, capa itu ya. Ada di pembahasan di capa katanya Pak ya. Nah itu kita inikan juga ya, kita bantu juga hal-hal yang terkait dengan pengisian capa itu ya, majelis kode etik ini, supaya nantinya sesuai ya dengan apa yang diinginkan oleh Badan POM ya. Jadi itu, jadi kita tadi ya membuat saluran ya untuk pengaduan, kemudian ada proses pembinaan ya, dengan melakukan klarifikasi masalah ya, kemudian kita melakukan problem solving terkait dengan pengisian capa tadi. Nanti mekanismenya jelas ya Pak ya. Pengaduan dulu, kemudian diverifikasi sampai rekomendasi sanksinya apa. Jangan langsung gitu Pak. Oke, Pak tadi kan sempat singgung ya, kayak ada fokus group discussion gitu. Apakah boleh diceritakan gitu Pak, apakah ada kasus apa gitu yang pernah ditangani, tapi tidak perlu menyebutkan ini ya Pak, mungkin apa gitu biar teman-teman tahu juga Pak, dan tidak mengulangi lagi gitu Pak. Betul. Jadi memang di sebagian besar apotek di Kalimantan Selatan ini pemilik sarana apotek itu bukan apoteker ya. Jadi memang sebenarnya pemerintah ya dalam hal pekerjaan kefarmasian ini memberikan hak istimewa sebenarnya kepada apoteker ya, untuk mendirikan apotek ya. Jadi tidak perlu lagi membuat bentuk PT ya. Kalau yang bukan apoteker itu mereka harus bikin PT dulu ya. Tapi kalau dengan apoteker sendiri yang bikin apotek ya atau mendirikan apotek itu cukup punya nomor induk perusahaan ya, di NIB ya Pak ya. Jadi menurut saya ya kalau dengan kondisi seperti itu berarti memang kita ini dimudahkan ya. Jadi untuk mendirikan apotek ya. Jadi untuk masalah terkait dengan apa namanya tadi? Pelanggaran etik ya, yang pernah ditangani itu. Jadi kita ini ya tadi arahnya itu pada kondisi apoteker yang jarang praktek. Itu Pak yang paling besar ya. Jarang praktek di apotek ya, sehingga pemilik sarana apotek tadi yang lebih banyak lebih banyak berada di apotek dan mereka bebas menjual antibiotik obat ya betul. Nah itulah, jadi makanya pertama itu ya, jadi yang kedua itu biasanya mungkin karena asiknya ya ada kegiatan lain atau seperti apa, itu juga kadang apotek itu izin
mati. Iya. Nah, itu Oh iya, izinnya. iya, jadi itu Praktek kan legalitas dari pelaksanaan pelayanan itu otomatis kan dengan sudah tidak berlaku lagi izin operasional itu kan berdampak ya. Jadi legalitasnya itu berbahaya ya. Karena dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan itu sudah ilegal ya, bisa masuk ke ranah pidana karena tidak ada izin operasional apotek ya. Nah itu jadi perlu disikapi lah. Jadi 6 bulan sebelum mati ya, itu harus sudah supaya dipanjang karena itu menjadi permasalahan ya. Salah satunya di Kalsel ini ada izin apotek yang mati tapi tetap berusaha ya. Berarti masih banyak Ya, juga tetap ini melakukan tetap Ilegal. buka, ilegal jadinya. Dan memang ya tadi saya bilang karena itu lebih banyak PSA-nya bukan apotek ya, bukan apoteker ya, jadi nuansanya memang bisnis ya. Yang penting ada apoteker namanya gitu Pak. Jadi makanya saya pikir ya kalau sarana prasarana itu milik sendiri apotekernya ya, jadi ya itu saya rasa sudah melekat semua ya, profesionalisme, kode etik ya kan dalam menjalankan keprofesian. Jadi saya ingin mengajak lah ya rekan-rekan sejawat ya, kalaupun memang masalahnya itu dalam hal modal ya, ya kita kan punya divisi bisnis ya untuk di PDIA ini, jadi bisa sharing ya. Jadi untuk modal itu kan bisa saja kan join dengan teman sejawat juga. Join saling ya Pak. Ya, karena kita tidak bisa memungkiri ya, kita agak sulit kalau intervensi dengan pemilik sarana apotek yang orientasinya bisnis ya. Jadi mereka lebih banyak kepada semacam dalam tanda kutip melegalkan ini ya, atau mungkin tanpa pengetahuan ya, atau dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu ya kan, itu bisa juga menjadi faktor yang dominan ya. Karena Pak, nanti kalau misalnya jual jamu ilegal nanti di POM datang malah namanya apoteker, jadi hubungannya balik lagi ke PC atau PD yang bermasalah. Jadi itu yang mungkin teman-teman bisa diperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, luar biasa sekali. Oke Pak, terkait dengan hubungan ini Pak, dukungan dari Ikatan Apotek Indonesia sendiri Pak terhadap Majelis Kode Etik Apotek Indonesia ini bagaimana Pak? Wah, ini saya merasakan ini ya, sangat berterima kasih ya dengan ketua kita ya, dan pengurus daerah ini, mereka sangat support ya Pak dengan kita ya. Jadi kita dilibatkan dari beberapa aspek ya, bagaimana kode etik ini dari awal kan seperti Popca ya. Iya, itu awalnya Pak ya. Kita dilibatkan ya untuk memberikan informasi tentang kode etik ya, untuk memberikan menyebarluaskan ya bagaimana praktek yang pedoman berpraktek yang benar ya. Kemudian kita juga ada kerjasama ya dengan beberapa PT perguruan tinggi yang punya fakultas farmasi atau perguruan tinggi PTS ya Pak. PTS farmasi itu juga kita di situ ada dalam MOU itu memberikan edukasi ya terkait dengan kode etik ya di mata kuliah mereka ya. Jadi di co-profession itu nanti dari PD ya itu akan memberikan tenaga pengajarnya ya untuk membantu di mata kuliah kode etik supaya dari awal mereka sudah menyatu ya dengan punya jiwa terkait dengan itu ya, sehingga bisa melakukan pelayanan farmasian sesuai dengan kode etiknya. Oke, jadi memang sangat mendukung ini ya juga Pak. nih salah satu dukungan dari dari PD Kalsel ya. Saya diikutkan dalam podcast ini kan, memberikan menyebarluaskan informasi ya Pak ya. Salah satu dukungan mereka ya. Latihan etik juga didukung oleh IAI. Oke, jadi sangat-sangat mendukung. Sangat-sangat mendukung. Tadi juga Bapak singgung terkait MDPTK ya Pak ya, yang Majelis Disiplin itu boleh dijelaskan secara detail nggak Pak hubungannya dengan Majelis Kode Etik Apotek Indonesia itu Pak, berdasarkan Permenkes yang Bapak sebutkan tadi. Betul. Memang ini masih baru ya, dan untuk sosialisasinya pun masih sedikit ya. Jadi penunjukan Majelis Disiplin di provinsi, tiap provinsi itu juga saya lihat belum
kelihatan ya orang-orang yang duduk di situ itu seperti apa, apakah nanti setiap profesi ada seluruh tenaga kesehatan ya Pak? Iya, seluruh tenaga kesehatan itu ada ditempatkan di situ ya. Saya rasa ini masih perlu sosialisasi yang tapi kita menyambut baik saja ya. Terkait dengan adanya ini artinya buat kita menjadi aware ya, lebih sadar ya tentang profesi kita ya sebagai apoteker ini ya, agar menjalankan pekerjaan kita itu sesuai dengan SOP ya. Karena ada majelis disiplin nih yang nanti akan menegakkan ya, apalagi di situ kan nanti bisa terkait dengan masalah hukum. Ya. Jadi nanti bisa kepolisian ikut terlibat di situ ya dalam hal penanganannya ya. Kita kalau sampai ke masuk ranah pidana ini kan ancamannya penjara ya. Nah itu yang menjadi faktor-faktor yang memang kita harus tahu terlebih dahulu ya. Jadi sanksi-sanksinya itu kan sudah ada gitu ya. Jadi menurut saya yang terpenting tadi ya, kita dalam berpraktek ya, selain kita juga harus disiplin ya dengan kode etik ya, kita juga harus punya pedoman tadi ya, iya, SOP landasan ya. utama Ya, karena dengan kita punya SOP itu yang menjadi tameng kita ya, supaya kalau ada hal lain kita bekerja sudah sesuai SOP ya. Nah itu yang saya pikir nantinya akan membantu ya rekan sejawat apoteker sendiri terkait dengan pelanggaran ya, yang diberikan sanksi nanti oleh majelis disiplin. Ya mudah-mudahan nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut ya, dan bagaimana skenario-nya, karena ini dipisah ya antara kode etik dan disiplin ya. Jadi kode etik saya rasa apapun organisasinya dia punya sendiri ya. Jadi apalagi sekarang kan sudah multibar ya. Jadi menurut saya kode etik itu satu aja lah, nggak usah setiap organisasi punya kode etik sendiri ya kan. Jadi kita untuk memudahkan ya supaya anggota saling bersinergi, ya, saling melengkapi apa ya dalam hal laporan ataupun juga pemeriksaan. Iya. Oke, tadi kan sempat disinggung juga ya Pak bahwa biasa yang menindak itu dinas kesehatan ya, atau BPOM gitu ya Pak. Jadi apakah sudah ada kerjasama nih Pak terkait? Iya, jadi memang kita kalau dalam beberapa kasus yang banyak terjadi itu kita lakukan ini ya, kerjasama dengan BPOM. Jadi di bulan awal tahun kemarin kita sudah melakukan kerjasama itu ya, dengan menjadikan BPOM beberapa rekan sejawat kita dari BPOM itu untuk memberikan informasi ya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang harusnya menjadi rambu-rambu tadi. Memang kalau kita lihat itu apoteker ini tidak bisa sendiri ya. Jadi misalnya contoh kayak dari profesi lain ya, mereka itu masih dispensing ya, dispensing obat, sehingga belinya di apotek ya, bukan di PBF, karena memang keterbatasan mereka ya. Tidak bisa kan mereka bikin surat pesanan ke PBF ya, dan itu ranahnya dari apotek ya, apoteker ya kan, yang bisa bikin SP ya, surat pesanan itu. Nah jadi memang kedepannya kita harus ada forum group discussion juga, tapi antar ini ya, profesi ya, yang terlibat dalam dispensing obat tadi, sehingga masalah dispensing ini di Kalsel ini adalah ranahnya apoteker ya. Kalau semua bisa dispensing ya kan, istilahnya kan nggak ada lagi ya resep apotek ya kan. Dokter praktek punya bisa meracik sendiri, bisa sendiri perawat, bisa bidan, itu kan sebenarnya ada ranahnya. Iya, ranah profesional apoteker ya. Kalau seperti itu, jadi makanya kedepannya kita mungkin di akhir tahun ya akan melakukan kegiatan FGD dengan profesi lain ya, dan dengan GP Farmasi ya. Ya, karena gabungan pengusaha PBF ini itu juga punya pengaruh yang besar ya. Jadi artinya mereka mendistribusikan itu sesuai lah ya. Misalnya jumlahnya ya, jangan sampai ada beberapa apotek itu ya karena mahal ya, membeli satuan akhirnya membeli ke apotek tertentu jual bok-bokan lebih murah gitu ya. Karena kan kita biasanya ada diskon ya, kalau membeli banyak di PBF itu, tapi kan kemampuan
atau setiap apotek itu beragam ya. Nah, sehingga tidak jarang apotek itu membeli di apotek lain yang lebih besar ya, karena mendapatkan lebih murah dibanding membeli di PDF. Nah, makanya itu kita kedepannya akan melakukan group discussion tadi ya, untuk sehingga ada outcome-nya ya, pelayanan kefarmasian ini, terutama masalah peredaran obat keras ya dan obat kandungan antibiotik ya, ini yang sangat masif ya di Kalsel ini. Saya kan aslinya Pontianak ya, jadi memang kalau di sana itu sulit sekali ya kita untuk mendapatkan antibiotik tanpa resep dokter ya. Berbeda di Kalsel itu masih mudah ya, jadi itu menjadi sesuatu yang perlu dilakukan secara kolaboratif ya. Karena tidak mungkin hanya kita IAI saja yang bergerak ya. Tapi di sisi lain kayak tadi ada tenaga kesehatan lain yang masih dispensing ya, dengan peredarannya sulit terkontrol gitu ya. Terus ada akan fokus group discussion tadi ya Pak, untuk ada membahas kerjasama ya atau kolaboratif dinas. Oke Pak, kemudian menurut Bapak ya sebagai Ketua Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia Daerah ya Pak, apa yang diperbaiki gitu Pak dari sistem pembinaan etik apoteker itu sendiri? Iya, jadi dalam hal ini kita memang harus terus update ya dengan kondisi kita. Kita tidak bisa hanya ya membaca textbook yang sudah ada yang gitu ya, tidak linear lagi ya, tidak layak lagi dengan kondisi lapangan. Jadi memang dalam hal ini kita juga harus melek teknologi ya, adanya sekarang artificial intelligence AI itu juga sangat pengaruh. Jadi kita mensikapi itu ya tadi dengan beberapa aplikasi ya. Kita kan punya Siap ya, aplikasi Siap itu hanya punya IAI ya, aplikasi IAI. Jadi dengan kita mengembangkan ya, contohnya misalnya dengan Siap itu, ataupun kita melakukan beberapa seminar ya terkait dengan, karena kan PPIAI itu punya ini juga ya, program untuk diklat ya. Nah itu jadi kita juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan ya dalam hal untuk mengembangkan pengetahuan terkait dengan kode etik juga ya. Dan kemarin yang terakhir itu terkait dengan seminar ya, bagaimana meningkatkan citra apoteker ya. Nah di situ juga adalah satu bagian ya, bagaimana MKI ini mengembangkan ya, informasi ya kepada rekan sejawat ya, agar lebih ya pede lah ya, minimal harus percaya diri lah ya. Iya, karena kalau yang sering tidak berpraktik itu biasanya tidak pede ya. Betul Pak. Iya, jadi berpraktik itu pede. Jadi usaha untuk berpraktek itu yang penting ya. Jadi seperti itu pengembangan. Jadi ini apakah ada rencana edukasi berkelanjutan Pak antara MKI dengan IAI sendiri? Iya, jadi memang ada pelatihan kan nanti? Iya, memang terkait dengan itu kita akan membuat video edukasi. Yang tadi Bapak bilang. Iya, video edukasi supaya nantinya, kalau sekarang kan udah orang tuh sosial media, apalagi TikTok. Iya, betul ya, viral cepat. Iya, jadi makanya kalau kita punya semacam itu ya, video edukasi yang bisa menampilkan ya hal-hal yang terkait dengan pelanggaran kode etik ya, dan bagaimana sidang kode etik itu dilakukan, ini bisa menggerakkan teman sejawat kita ya, supaya bisa benar-benar melakukan pelayanan kefarmasian itu sesuai dengan kode etik keprofesian apoteker ya. Oke, sangat menarik sekali ya Pak, banyak insightful sekali topik kita hari ini gitu ya Pak. Tapi saat ini sudah di penghujung podcast kita Pak. Namun sebelum menutup itu mungkin ada pesan-pesan mungkin atau ada harapan dari Bapak gitu ya kepada sejawat kita apoteker di tengah tekanan zaman saat ini Pak. Ya, saya ambil ilustrasi karena kita daerah perairan ya. Iya. Jadi kapal itu kalau di dermaga itu aman ya. Dia tidak akan tenggelam ya. Iya. Ya,
tapi ya namanya bahan itu kan bisa saja dari besi sekalipun itu bisa berkarat ya. Kalau kita diam dan tidak melakukan apa-apa ya kan, nanti kita lama-lama juga akan tenggelam ya, karena tergerus erosi zaman ini ya. Nah jadi berlayarlah ya, jadi kita punya kemampuan ya, kita punya kompetensi, itu kembangkan selalu ya, jangan kita berdiam saja ya dengan situasi yang ada ini ya. Nah, artinya kita melakukan praktek kefarmasian itu harus sejalan ya dengan pengetahuan dan teknologi saat ini ya. Kemudian percaya diri ya, apalagi untuk sejawat kita yang di rumah sakit ya, itu kan harus berimba ya, kalau bahasa banyak itu bersama-sama dengan profesi lain ya, misalnya kunjungan visitor itu. Nah itu kalau kita tidak tampil di situ ya, itu kayak apa ya, jadi dilupakan nanti apa sih apoteker itu ya, orang tidak paham ya dengan apoteker. Jadi seolah-olah itu ada profesi yang dominan ya dalam penegakan pelayanan kesehatan ini ya, padahal kita sudah kuliah lama-lama ya, sudah ambil profesi ini kan perlu waktu ya. Jadi saya harapkan rekan-rekan sejawat ya dimanapun berada ya, agar terus mengembangkan ya keilmuannya, kemudian berpraktek secara bertanggung jawab ya, karena tujuan kita jelas ya, bagaimana masyarakat itu mendapatkan pengetahuan dan bisa mengobati dirinya ya dengan obat-obat yang sesuai dengan tujuan terapinya ya. Karena itu kita harus juga membantu ya masyarakat dalam hal ini ya, supaya mereka bisa menggunakan obat secara benar ya dan rasional ya. Dengan begitu saya rasa nanti tingkat ya indeks pembangunan manusia di Kalsel ini akan lebih baik lagi ya. Jadi perlu partisipasi aktif dari rekan-rekan sejawat semua ya dalam berpraktek keprofesian ya, dengan tetap bertanggung jawab dan mematuhi kode etik. Gitu ya. Bagaimana dunia boleh berubah cepat ya Pak, tapi integritas dan tanggung jawab kita harus tetap menjadi fondasi kita untuk menjalankan profesi kita sebagai apoteker. Kayak luar biasa sekali Pak Chandra Wijaya SSI MSC atas insightfulnya bagi kita semua nih, teman-teman wajib nonton podcast ini sampai akhir ya Pak. Tadi kan kita sudah sama-sama menyimak bahwa kode etik itu bukan hanya hukum tertulis begitu, bukan tertulis, tapi bagaimana menjadi fondasi kita untuk menjalankan praktik pelayanan kefarmasian. Nah, boleh dibilang bahwa memahami dan juga mengimplementasikan kode etik itu bukan hanya sekedar pilihan, tetapi keharusan untuk kita sendiri ya Pak. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Apoteker Chandra Wijaya SSI MSI yang sudah bersama kita di sini memberikan wawasan dan juga ilmu untuk topik kode etik pada pelayanan kefarmasian. Oke, gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast pada hari ini. Saya Fardesi Kauman dan Bapak Chandra Wijaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, selalu lihat.